Kalau misalnya coach kita sebagai reseller dan ada yang pengen lihat stok sisanya itu gimana coach, apa yang harus kita lakukan? Kasih aja, tapi bilang ini target untuk dihabisin dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu dibagi stok yang ada sekarang dibagi per hari gitu. Ya, semoga panjang umur coach. Amin, 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 amin. Ya. 8 tahun dropship, wih mantap. Mau nambah lagi coach? Waduh, jangan deh ya. Istri 1 aja mertua, istri banyak sih nggak apa-apa. Ya udah. Ini istri saya nonton nggak ya kan? Ya istri 1 mah, istri nambah mah masih mikir-mikir lah ya. Tapi mertua nambah, buset dah. Mertua 1 aja udah nggak kelar-kelar omongannya, ya kan? Ya resiko dari nambah istri adalah nambah mertua, itu yang pusingnya. Kan? Nih gue nambah istri, orang mau nambah closingan nih malah mikirnya istri. Nah, lanjut. Yang keempat, langsung gimana kalau misalnya belum closing juga? Japri pribadi secara informal. Ya, japrinya secara informal, nggak usah ngomongin soal produk. Jadi ngomonginnya pas selamat pagi, selamat siang bunda, sore kakak, malam pak, apa kabar? Ya, itu follow up semuanya kayak gitu yang belum closing. Ya, kalau saya gitu langsung udah bikin formatnya selamat pagi bunda. Kalau pagi ya, selamat pagi bunda apa kabar? Pagi bunda apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Habis itu nunggu lagi yang bales siapa nih? Yang bales baru balesin lagi. Jadi pola follow up jangan begini. Selamat pagi bunda apa kabar? Ini ajarin ya CS-CS-nya ya. Selamat pagi bunda apa kabar? Nungguin dia balas dulu baru balas lagi. Kalau kayak gitu ya sampai kuda makan McD baru selesai follow up-nya, ya kan? Jadi polanya seperti ini. Selamat pagi, apa kabar? Itu dikirimin langsung ke semua calon pelanggan. Ya, kenapa? Karena nggak semua calon pelanggan kan langsung bales kan? Ya udah, yang bales duluan baru dibales. Gitu caranya, cara follow up informal, gengs. Gitu. Jadi jangan ditungguin satu-satu. Yang satu yang satu pada yang satu lama banget baru balesnya 8 jam kemudian baru kita follow up orang lain setelah 1 orang itu. Lama, buang waktu, gengs. Jadi follow up itu langsung pas apa kabar tuh semuanya. Yang bales cepet dibalesin langsung. Begitu. Tangkap ya. Selamat pagi, apa kabar? Nah, ini prinsip japri informal. Prinsipnya adalah kalau kita nggak dapat duit, harus dapat waktu. Kalau kita nggak dapat duit, harus dapat waktu. Ya. Nangkep ya? Jadi, prinsipnya seperti itu. Kita follow up secara informal. Apa kabar, Kak? Habis itu gimana? Kak, kemarin, kemarin jadi pesen kan ya, madu yang ini, tanda tanya. Gitu ya. Biasanya orang misalnya ngeles gitu ya beralasan, oh iya lupa transfer, silakan transfer kak ke sini kita tunggu hari ini ya kak, karena soalnya per hari kita cuma jual 3 doang, siapa cepet dia dapat gitu, saya pengen banget supaya kakak yang dapat gitu, nangkep ya? Nah kalau dia nggak transfer gimana? Kita harus dapetin waktu, ya maksudnya gimana? Ini next. Kita langsung ke yang next-nya. Biasanya banyak orang ngomongnya seperti ini. Ya, orang yang nggak beli, biasanya dia ngomongnya seperti ini. Kita next ya. Wah, pengen ketawa terus. Buset. Nonton stand up komedi kalau pengen ketawa terus. Iya. Gairah banget dengernya. Waduh. Udah minum obat kali tadi ya. Gairah bener. Ya kan? Nah, ini pernyataan klise ya. Orang yang pertama, kemahalan. Ya kan? Aduh Kak, sorry belum transfer dulu, kemahalan. Kalau kemahalan jawabnya apa? Wah, kemahalan ya Kak. Dibandingkan dengan apa Kak? Kalau kemahalan. Soalnya produk kita itu kasih benefit lagi A, B, C, D, F, G dibandingkan yang lain. Yang murah-murah sih banyak kak, cuma saya sayang banget kakak tinggal nambah sedikit sebenarnya bisa dapat produk yang bagus. Lagian juga kita nggak mau kak jualan produk yang sembarangan.
Ya murah-murah kalau nggak dapat manfaatnya juga buat apa Kak? Gitu ya. Itu bahasnya kalau kemahalan. Kalau kemahalan nanya balik dibandingkan dengan apa Kak? Gitu ya. Yang kedua, nih juga yang sering ya. Oke Kak, saya mikir-mikir dulu. Ya kan? Bener nggak? Mikir-mikir dulu. Kalau Anda nanya sama dia, mikir-mikir dulu, Anda tanya balik. Kalau dia ngomong sama Anda, oh saya mikir-mikir dulu, Anda tanya balik sama dia. Oke, oke Kak, nggak apa-apa, Kakak mikir-mikir dulu aja. Kapan Kak saya bisa dapat kepastiannya? Ya kan? Misalnya nih hari Jumat ya, terus dia bilang gini, Senin deh saya kasih kepastian. Biasanya nih saya bercandain. Oh berarti Senin apa dia bilang kan Senin, ini kan Jumat. Berarti Sabtu, Minggu, Senin 3 hari kan. Berarti lalu saya bercandain, buset deh, ya kan? Berarti kakak mikirin produk saya 3 hari berturut-turut nih. Cinta bener kak sama produk saya? Iya 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 iya, gitu, gitu ya. Jadi apa namanya? Masa dalam 3 hari itu dia mikirin terus produk kita? Tidak dong, ya kan? Kita bercandain dia, gitu. Jadi kita patahin jurusnya, mikir-mikir dulu. Biasanya saya nego lagi. Ini penting. Kalau dia udah nyebutin hari, misalnya Senin, kita nego mundur sehari atau 2 harinya. Gitu. Misalnya kalau dibilang Senin, bilang, Kak, boleh nggak saya dapat kepastiannya Minggu? Ya, supaya apa namanya, kakak tetap dapat kuota. Kalau Senin takutnya udah kehabisan kak, karena kalau Senin tuh toko kita rame, kalau Minggu kan sepi. Nah, biar kakak dapat slotnya di hari Minggu, biar saya apa namanya keep barangnya buat kakak untuk di hari Minggu. Gimana kak? Gitu. Jadi kalau dapat waktu, nego lagi. Ini lagi, tanya istri atau suami, sering banget nih, ya. Istri-istri nih ya. Oke deh, bentar saya tanya suami dulu. Kak, gimana kak? Jadi beli nggak kak? Sisa tinggal 3 lagi loh buat hari ini. Aduh, ntar dulu deh, saya tanya suami dulu ya. Gitu ya. Nah, terus tanya lagi sama dia. Oke kak, nggak apa-apa kak, tanya suami aja dulu. Tapi kapan ya saya dapat kepastiannya? Gitu. Lalu dia ngomong lagi, misalnya Jumat dia bilang gini, Senin deh. Gitu kan. Senin deh. Lalu bercandain lagi. Buset deh, lagi nggak bareng suami kak 3 hari ini? Iya 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 iya, bercanda kak. Gitu. Iya dong, orang tinggal serumah, seranjang, sebantal, tinggal nanya doang masa nunggu 3 hari, iya kan? Gitu. Baru ngomongin lagi, kak boleh nggak saya dapat kepastiannya besok supaya kakak saya masukin slotnya di besok. Karena kalau Senin biasanya kita rame. Gitu. Nangkep ya? Jadi kalau dia kasih apa namanya waktu, nego waktunya, gitu. Lanjut lagi, tunggu ada duitnya. Nah ini nih sering banget nih juga, ya. Tunggu ada duitnya, gitu. Misalnya tadi kita follow up ya. Halo Bunda sayang, kapan nih apa namanya gimana yang produk kemarin jadi belikan ya? Kita udah bungkusin nih, tinggal dikirimnya aja. Kalau misalnya nanti Bunda transfer langsung dikirim hari ini soalnya. Aduh, bentar dulu ya, tunggu ada duitnya. Sering kan kayak gitu kan? Aduh, tunggu ya, bentar dulu ya, tunggu ada duitnya. Langsung dah pakai jurus begini. Tanya balik sama dia, kira-kira kakak ada duitnya kapan? Iya dong. Dia harus tahu dong kapan dia punya duitnya, bener gak? Ya, bener gak? Ya, masa dia nggak ada duit terus selamanya kan nggak mungkin dong. Ya, kita minta waktu karena kenapa gini? Ini penting banget kita jawab tanya balik ya, tanya balik sama dia itu penting banget. Kenapa? Karena jujurnya ya, semua pernyataan-pernyataan klise ini dia tuh ngomong nggak pakai mikir, udah kebiasaan ngomong kayak gitu aja. Ya, tunggu ada duitnya. Gitu. Waduh kak, berarti sekarang lagi nggak ada duit sama sekali ya kak? Aduh saya doakan kak supaya kakak rezekinya lancar, rezeki suami lancar, rezeki anak lancar, semua rezekinya lancar-lancar kak. Memang hidup di dunia, ya di dunia ini memang duit bukan segalanya kak, tapi segalanya butuh duit kak, gitu.
Itu, gengs. Ya kan? Lalu ada lagi nih, masih bingung. Tanyain, bingungnya di mana, Kak? Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya kalau orang mengeluarkan pernyataan-pernyataan klise ini adalah kita harus tanya balik sama dia supaya dia sadar karena pernyataan-pernyataan ini sebenarnya dia nggak mikir. Gitu. Ya. Prinsipnya begitu. Nangkep ya? Pokoknya kalau misalnya kita udah follow up sama dia japri pribadi nggak dapat duitnya, kita harus dapat waktunya. Kenapa kita mesti dapat waktunya? Supaya dari waktunya ini kita bisa follow up lagi. Gitu. Nah, kalau dia udah tentuin waktunya, misalnya hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, nego waktunya untuk mundur. Lebih cepat. Gitu ya. Nangkep ya sampai di sini. Buset nih, tambah rame aja nih. Live webinar udah kayak seminar aja nih, 230 orang. Ya. Aku lagi tanya ke temen dulu, soalnya yang butuh temen aku tanyain dulu ya, nanti aku kabari lagi. Tanya balik sama dia, kira-kira saya dapat kepastiannya kapan ya, Kak? Gitu. Oh, 3 hari lagi deh. Balesin lagi. Cie, lagi berantem ya sama temennya. Sampai 3 hari banget. WA sekarang bisa kali. Hehehe. Bercanda, Bunda. Gitu, gengs. Nah, Anda mungkin kira ini cuma bercandaan, tapi asli ini serius. Closingnya gede. Kenapa? Karena begini, ya mostly nih di dunia internet, di dunia online ya, kita itu ya mayoritas orang online, e-commerce dan lain sebagainya tuh terlalu fokus sama otomatisasi. Bener kan? Ya, kirim email pakai autoresponder, WA juga semuanya udah scripted. Jadi orang tuh kayak ngobrol sama robot. Tapi dengan kita kasih bercandaan, kita personalize, ya sangat personal, itu orang seneng karena dia tuh diorangkan gitu loh. Dia tuh menjadi dimanusiakan begitu loh. Ya, jadi ini sangat penting banget. Ya, kalau dibilang pemaksaan gimana, Kak? Nih penting nih kalau dibilang pemaksaan gimana? Ini prinsip ya, terutama di eh, apa namanya terutama di apa namanya di zaman krisis seperti ini ya. Saya mau bilang begini, ini saya bukan nakut-nakuti sama teman-teman, kita lebih serius dikit ya. Cielah, pakai serius segala. Susah bener kalau saya serius. Nih begini, di zaman yang krisis kayak gini, kemarin kita dapat info ya, lebih dari 1 juta orang akan di PHK. Ya, COVID-19 ini bahaya nggak penyakitnya? Yes, penyakitnya bahaya. Persebarannya luas nggak? Yes, persebarannya luas. Tapi yang lebih bahaya dan lebih parah dari COVID-19 ini adalah masalah ekonomi. Ekonomi kita hancur. Ya, itu harus mau diomongin. 1 juta orang kemungkinan besar di PHK. Ya, selain itu adalah Indonesia mengeluarkan hutangnya ini paling banyak dalam sejarah, dan hutang ini sampai temponya 50 tahun. Berarti anak saya, cucu saya yang harus bayar hutangnya. Ini gila banget. Ya. Ya, ini ngeri banget, jujur aja. Ya. Kalau di zaman sekarang yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah jualan aja. Kalau saya prinsipnya sekarang, kalau orang bilang pemaksaan, saya bilang gini, lebih baik kamu kenal saya sebagai orang yang maksa-maksa jualan, maksa-maksa supaya saya beli barang, dibandingkan daripada kamu kenal saya orang yang maksa-maksa minta minjem duit sama kamu. Bener nggak? Lebih baik kita gila-gilaan jualan daripada kita gila-gilaan minjem duit. Di zaman sekarang mah kayak gitu, ya kan? Ada orang bilang sama saya, Yeskel, lu mah ujung-ujungnya jualan. Ngomongnya kayak gitu kan? Yeskel, lu mah ujung-ujungnya jualan. Ya, saya bilang, daripada lu ujung-ujungnya minjem duit. Ya kan? Karena tahu gue jualan terus ada duitnya, lu datang ke gue minjem duit gitu. Udah hajar aja, black gas aja. Ya, ocehan orang, atau ada yang bilang gini, coach saya di blok. Ya elah, masih di blok manusia mengapa apa, asal bukan Tuhan yang blok kita, hajar aja, gas aja. Iya kan? Ya kali yang ngeblok itu kasih makan kita. Kalau istri anak kita lapar, emang dia kasih makan. Udah biarin gas aja. Gitu, gengs. Ya. Nangkep ya?